Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari Dhamma untuk bersikap anjali. Kita akan untuk memulai belajar Dhamma bersama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Dhammo hawe rakanti dhamma caringti. Dhamma akan melindungi mereka yang mempraktekannya. Yang luhur samanera Wirya Wiro dan Atasilani Abirati, yang terhormat Romo Ramani, yang berbahagia Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama, selamat petang menjelang malam. Namo Buddhaya. Sotihotu, salam sejahtera buat Anda beserta keluarga. Semoga Anda beserta keluarga senantiasa dalam berkah perlindungan Sang Tiratana. Sadhu. Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama, kita kembali menyisihkan dan menggunakan waktu untuk bersama mengisi kehidupan dengan hal-hal yang baik dan bermanfaat, dengan belajar Dhamma bersama. Mengingat apa yang kita lakukan, walaupun kita lupa, perbuatan itu tidak akan pernah melupakan pelakunya, termasuk diri kita masing-masing. Maka dari kalimat itu, dari pemahaman itu, kita menjalani hidup ini pentingnya menyisihkan, menggunakan waktu bersama seperti ini untuk berbuat baik. Karena kebaikan yang kita lakukan walaupun kita lupa, dia tidak akan lupa pada diri kita sebagai pelakunya. Tapi kalau hal-hal yang lainnya daripada perbuatan, bisa jadi itu lupa. Teman yang baik buat Anda, buat kita, bisa jadi teman yang baik itu di saat-saat tertentu bisa lupa dengan kita, walaupun kita menjadi teman baiknya karena sebab-sebab lainnya. Jangankan teman, pasangan hidup juga bisa lupa. Dalam sejarah kehidupan ini banyak ketika berpisah tidak menjadi pasangan lagi sebagai penyebabnya, atau tidak berpisah karena ada masalah kesehatannya, pasangan hidupnya saja bisa lupa. Akan tetapi perbuatan utamanya berbuat baik seperti saat ini yang kita lakukan. Walaupun kita lupa, perbuatan baik, kebajikan yang kita lakukan tidak akan pernah lupa kepada pelakunya, termasuk kita. Diilustrasikan bagikan benda dan bayangan. Bayangan tidak akan pernah lupa dengan bendanya. Kemanapun benda bergerak, bayangan akan mengikutinya. Dari sinilah Ibu Bapak pentingnya kita menyisihkan waktu, kita menggunakan waktu untuk bersama belajar Dhamma sebagai sarana berbuat kebajikan. Belum lagi kalau kita tambah dengan kebaikan, itu adalah bekal yang paling baik. Karena apa yang kita miliki apapun tidak akan pernah
menjadi bekal dalam kelahiran yang akan datang. Kehidupan berikutnya hanya perbuatan, khususnya kebajikan, yang akan menjadi bekal yang terbaik bagi semua makhluk yang telah melakukannya. Masih banyak akan hal-hal itu yang menjadi rujukannya, yang menjadi perenungannya, tapi intinya adalah ayo sisihkan waktu, gunakan waktu untuk bersama melakukan hal yang baik dan bermanfaat. Seperti saat ini kita belajar Dhamma bersama. Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, pada kesempatan ini batasan daripada belajar Dhamma, saya mengajak Anda sekalian untuk mengetahui apa faktor dan penyebab daripada kemunduran bahkan keruntuhan makhluk hidup, khususnya kita manusia, dalam menjalani kehidupan ini. Tentu sebelum melangkah lebih jauh lagi, ketika kita bertanya kepada siapa yang kita temukan, kita temui, atau secara khusus kita bertanya kepada diri kita sendiri, maukah dalam kehidupan ini kita mundur, tidak maju? Jawaban kita tidak mau. Kita maunya maju. Kita maunya berkembang. Kita maunya sukses. Kita tidak mau mundur, tidak mau turun, tidak mau bahkan runtuh daripada hal-hal yang sudah dicapainya atau setidak-tidaknya untuk mencapai harapan dan cita-cita. Ibu bapak, saudara-saudari sedama, itu kalau kita tanya, jawabannya akan seperti itu. Karena jawaban tidak lain adalah wujud daripada pengharapan, cita-cita dalam menjalani kehidupan. Setiap orang tidak mau mundur, apalagi sampai mengalami keruntuhan dalam menjalani hidupnya. Namun fakta dalam kehidupan ini, fakta bukan keinginan yang tercermin daripada jawaban daripada pertanyaan yang kita tanyakan pada orang yang kita temui atau pada diri kita sendiri. Fakta kehidupan. Tidak semua orang bisa maju, bisa sukses, bisa berkembang. Tapi juga ada yang sebaliknya, kendati itu tidak diinginkan, tidak diharapkan, dihindarkan. Tapi kemunduran bahkan sampai kepada keruntuhan itu dialami. Fakta dalam kehidupan. Tentu hal ini bisa kita bedah sebagai pemahaman, pengetahuan, khususnya dalam perspektif Dhamma, dalam kacamata sudut pandang Buddha Sasana. Apakah itu ada pengaruhnya tanggal lahir? Apakah itu ada pengaruhnya daripada keturunan? Apakah itu ada pengaruhnya dengan faktor-faktor yang lain? Nah, oleh karenanya saya mengajak ibu bapak, saudara-saudari sedama belajar Dhamma pada kesempatan ini. Faktor daripada keruntuhan dan sebab daripada keruntuhan. Dalam perspektif Dhamma, dalam sudut pandang Dhamma, dalam kacamata Buddha Sasana, bisa kita ketahui. Baik ibu bapak, kita langsung saja untuk mengetahui apa yang menjadi faktor daripada kemunduran bahkan sampai kepada keruntuhan. Apa penyebab utama yang membawa kemunduran dan kehancuran atau keruntuhan itu?
dijelaskan dalam Dhammapada atau syair Dhammapada tentang diri sendiri. Ya, ini yang perlu untuk kita jadikan pijakan pemahaman. Ada faktor kemunduran bahkan keruntuhan, tetapi ada sebab utama, kata kuncinya yang bisa membawa kemunduran bahkan sampai keruntuhan. Dalam syair Dhammapada tentang diri sendiri, ada syair, ini syair yang sangat ya favorit ya bagi saya. Atana wa katang papang, atana sang kilisati. Oleh diri sendiri, kejahatan itu dilakukan. Oleh diri sendiri, seseorang menjadi ternoda. Inilah sebab utama orang menjalani kehidupan, entah itu mundur atau maju, entah itu berkembang atau stagnan atau bahkan mengalami penurunan. Itu oleh dirinya sendiri. Oleh diri sendiri kejahatan itu dilakukan, oleh diri sendiri seseorang ternoda. Syair berikutnya adalah atana wa katang papang, atana sang kilisati. Oleh diri sendiri kejahatan tak dilakukan, oleh dirinya sendiri juga dirinya tidak ternoda. Kembali lagi kepada dirinya sendiri. Diri sendirilah sebab utama. Diri sendiri adalah kata kunci. Sudi asudi pacatang, nanyo nyanang wiso daye. Suci atau tidak suci, kembali kepada dirinya sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa untuk menyucikan dirinya. Semua kembali kepada dirinya sendiri. Ibu, bapak, saudara-saudari sedama, diri sendiri kata kunci, diri sendiri adalah sebab utama. Orang menjadi maju atau mundur, berkembang atau turun, sukses maupun mengalami keruntuhan dalam hidupnya. Andai kata ada orang yang bisa mengubah dirinya orang lain, mungkin Siddhartha Gautama sebagai pangeran atau bodhisatta tidak akan meninggalkan istana, tidak akan meninggalkan keluarga. Utamanya adalah orang tuanya yang sejak terlahir mencegahnya. Jangan sampai Pangeran Siddhartha Bodhisattva itu meninggalkan istana karena akan menjadi penerus daripada kerajaan di suku Sakya. Dengan berbagai cara orang tuanya Raja Suddhodana itu mengupayakan mengondisikan agar pangeran tidak meninggalkan istana, termasuk dipasangkan dengan putri Yasodhara. Ketika ibu bapak di saat karmanya sudah masak untuk meninggalkan istana, Pangeran Siddhartha dicegah oleh orang tuanya dan ada permintaan tidak akan meninggalkan jika orang tuanya bisa untuk mengabulkan apa yang diminta. Di antaranya adalah supaya
dirinya dan orang tua keluarganya tidak tua, tidak sakit, tidak meninggal dunia, atau tidak mengalami perpisahan. Jika hal itu bisa dipenuhi orang tuanya, Pangeran Siddhartha tentu tidak akan mencari obat supaya tidak tua, tidak sakit, tidak mengalami kematian. Karena permintaannya itu tidak bisa dipenuhi dari orang lain. Dengan kata lain, menjadi suci atau tidak suci itu pada dirinya sendiri. Karena untuk menemukan obat itu harus merealisasinya dengan ulah diri, ulah batin, menyempurnakan paramita atau kebajikan. Jadi semua adalah kembali kepada dirinya sendiri. Itu tadi sedikit tambahan Ibu Bapak, kita akan kembalikan kepada tema kita atau topik kita dalam bahasan belajar Dhamma. Faktor daripada keruntuhan dan sebab daripada keruntuhan. Sebab utamanya adalah pada diri sendiri. Faktor daripada keruntuhan itu bisa di luar diri kita. Oleh karenanya ini patut kita pahami, kita mengerti supaya apa? Supaya kita bisa terhindar daripada kemunduran bahkan keruntuhan. Karena itu berasal dari diri kita, faktornya ada di luar diri kita. Ada 6 faktor yang menyebabkan keruntuhan. 6 faktor itu yang pertama adalah minum-minuman yang bisa membawa orang menjadi mabuk. Penekanannya adalah mabuknya. Ya, jadi pemicunya, sebabnya adalah minum-minuman yang membawa orang bisa mabuk. Faktor kedua, ketika beraktivitas, berjalan tanpa mempunyai tujuan. Hobi jalan saja, entah apa tujuannya, tidak ada tujuan, pokoknya jalan. Kalau refreshing sesekali, penat untuk membuat rileks karena dikepung dengan permasalahan keluarga, pekerjaan dan lain sebagainya, nah itu lain. Refreshing, lah ini hobinya jalan tapi nggak ada tujuannya. Itu diposisikan faktor yang kedua. Yang ketiga, berpelesiran untuk mengejar kesenangan indria. Hiburan diantaranya kesana kemari, pokoknya hanya itu. Faktor ini bukan sebab utama, faktor daripada kemunduran atau keruntuhan. Yang keempat, menjadi penjudi. Yang kelima, bergaul dengan orang yang tidak baik, orang jahat, berteman dengan orang-orang yang tidak baik. Yang keenam, malas. Ini faktor daripada kemunduran atau kemerosotan, bahkan keruntuhan. Tapi itu hanya sebagai faktor. Sebab keruntuhan tidak lain adalah diri kita, berasal dari diri manusia sendiri. Tadi pijakannya adalah syair Dhammapada tentang diri sendiri. Oleh diri sendiri kejahatan dilakukan, oleh diri sendiri seseorang ternoda, oleh diri sendiri kejahatan tidak dilakukan, oleh diri sendiri orang tidak ternoda.
Suci atau tidak suci tergantung kembali kepada dirinya sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa untuk menyucikan dirinya. Termasuk yang terberkahi mencapai pencerahan agung menjadi Buddha Pertapa Gautama oleh dirinya sendiri. Sempurnanya paramita, tercapainya pencerahan agung kebudaan itu. Ditemukan obat dari orang tua, sakit, dan tidak mengalami kematian karena tidak lahir kembali. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama, kita lanjutkan. Karena kata kuncinya adalah sebab utama daripada kemunduran, bahkan keruntuhan itu pada diri kita sendiri. Dari pemicunya, dari faktor yang menyebabkan tadi, kita ambil satu saja. Sebab kalau kita ambil 6-6-nya, tentu perlu waktu yang cukup. Kita ambil satu, kita jadikan bahasan untuk belajar Dhamma bersama sebagai peningkatan pemahaman, pengetahuan tentang Buddha Sasana, dan untuk mengokohkan keyakinan kita pada Tiratana. Satu yang kita jadikan bahasan berikutnya adalah kalau hidup ini menjadi mabuk disebabkan oleh minuman. Karena mabuk itu tentu saja luas. Penekanannya adalah mabuk itu. Sebabnya pemicunya adalah dari minuman. Mabuk kan banyak sekali penyebabnya. Mabuk karena minuman, mabuk karena posisi, mabuk karena materi, mabuk karena kesenangan indria, dan banyaklah. Tapi di sini dikhususkan adalah faktor daripada kemunduran atau kemerosotan, bahkan pada keruntuhan itu faktornya salah satu dari 6 itu minum-minuman yang membawa orang bisa mabuk. Dirinya sendiri kata kuncinya. Mengapa bisa, apa dampak daripada faktor pertama ini sehingga orang bisa mengalami kemunduran secara fisik, secara materi, juga secara batin, bahkan mengalami keruntuhan daripada perkembangan batin maupun ya materi atau fisik ini. Karena efek negatif daripada mabuk, minuman yang membawa ke mabuk itu akan membuat harta kekayaannya atau hidupnya menjadi boros. Kalau sudah penyakit itu, kalau sudah sifat itu muncul, berkembang karena ada pemicunya, ya mengganggu kemapanan. Seharusnya sudah mapan, semakin mapan itu bisa mengurang. Dan itu kan tidak diharapkan ibu bapak, saudara-saudari sedama dalam kehidupan. Hidup maunya mapan, hidup maunya berkembang. Tapi ketika faktor itu telah ada, lantas bersentuhan, bersinergi dengan orang sebagai sebab utama kata kunci, maka akan menjadi boros dan akan membawa kemunduran daripada kemapanan. Iya kalau sudah mapan. Kalau belum mapan,
Apalagi efek negatif daripada minum dan yang membawa mabuk itu akan sulit untuk berkembang. Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, perlu menjadi perenungan, perlu menjadi penyadaran. Karena belajar dhamma bukan hanya berhenti kepada pengetahuan tentang hal yang baik yang harus kita ketahui, hal yang tidak baik yang perlu kita hindarkan. Bukan sebatas itu. Tapi kita belajar dhamma adalah bagaimana untuk menyadarkan dalam kehidupan kita agar terhindar oleh faktor yang membawa kemunduran, apalagi penyebab utama. Kalau itu bersumber daripada diri kita sendiri. Pengetahuan diharapkan untuk membawa penyadaran diri. Penyadaran diri akan untuk menjaga setiap orang yang mempunyai faktor itu, pengetahuan dan menimbulkan penyadaran diri, supaya terhindar daripada pemborosan yang akan membawa pada kemunduran, bahkan kepada kemerosotan, keruntuhan. Yang kedua adalah ketika minuman yang membawa mabuk, mabuk-mabukan itu tidak terhindarkan. Efek negatif yang kedua sebagai sebab daripada keruntuhan yang bersumber kepada orang yang telah melakukannya, sulit untuk menjadi rileks. Bahkan bisa untuk menimbulkan emosi, ketegangan, bermuara kepada cekcok, bahkan pertengkaran. Ketika orang mabuk, itu menjadi satu sebab kondisi telah ada untuk menjadi kondisi dalam dirinya itu tidak rileks, menimbulkan ketegangan, bahkan bisa keributan menjadi perkelahian. Nah, karena hal itu tentu saja tidak baik. Dan hal itu akan membawa juga ketika orang belum mapan sulit untuk berkembang menjadi mapan. Ketika orang sudah mapan sulit untuk dipertahankan kemapanannya, apalagi bicara tentang perkembangan dari kemapanan. Akan bisa tergerus oleh sebab daripada keadaan batin yang tidak rileks, tegang, dan bisa menimbulkan perkelahian. Maka kadang-kadang di masyarakat kan sering kasus-kasus seperti itu menimbulkan kriminalitas dan lain sebagainya, kejahatan yang disebabkan oleh, dipicu oleh daripada mabuk. Maka keadaan seperti itu akan membawa kemunduran, bahkan kepada keruntuhan secara batin, secara fisik, maupun dalam keberadaannya. Yang ketiga, yang perlu kita ketahui, karena itu akan penting bagi diri kita untuk menjaga, penting bagi diri kita akan untuk memberi pemahaman, penyadaran, nasihat kepada anak-anak, kepada orang-orang dekat kita, supaya bisa menghindarkan bahaya daripada kemunduran atau keruntuhan. Oleh karenanya, belajar dhamma ini mendapatkan pengetahuan, penyadaran diri sangat penting untuk menjaga diri kita dan untuk
memberi kondisi yang baik kepada orang-orang yang kita cintainya. Supaya apa? Supaya tidak menjadi sumber daripada keributan, supaya tidak menjadi sumber daripada perkelahian, akibat daripada mabuk. Jadi yang pertama adalah pemburusan akan apa yang telah dimiliki, yang kedua ini menjadi sumber daripada persoalan khususnya perkelahian dan kriminalitas lainnya. Yang ketiga, bisa membawa kemunduran karena ketika orang menjadi mabuk dalam hidupnya, disebabkan diantaranya adalah minuman, akan menjadi satu kondisi atau sebab munculnya berbagai macam penyakit. Apalagi ibu bapak dalam Dhammapada itu dijelaskan bahwa mulai dari ujung rambut kita yang paling atas, kita ini adalah ujung rambut. Yang paling bawah kalau kita berdiri adalah ujung kuku kaki kita. Dari ujung rambut yang paling atas sampai bawah ujung kuku jari kaki kita, itu semua adalah sangat potensial untuk menimbulkan penyakit. Maka lahir itu, maka hidup itu dikatakan duka karena membawa potensi itu. Ujung rambut sampai ujung kuku jari kaki kita. Ketika mabuk karena minuman dan lain sebagainya, utamanya minuman ini, maka kondisi untuk mengembangbiakkan potensi penyakit yang dibawa karena kelahiran, karena kita lahir membawa tubuh atau materi atau jasmani ini, itu membawa potensi untuk sakit. Ketika mabuk itu telah ada, akan menjadi kondisi untuk tumbuh kembangnya, kembang biaknya penyakit. Lawang orang yang menjaga saja ibu bapak, menjaga makanan dijaga, olahraganya dijaga, hidupnya itu dijaga dengan baik, dikontrol dengan sebaik mungkin. Nggak bisa bebas daripada penyakit. Karena memang kehidupan kita ini mengandung konsekuensi yang dipahami secara mendalam itu duka. Apalagi ketika mabuk itu dijadikan bagian daripada kehidupannya. Berarti mengondisikan potensi benih penyakit itu akan tumbuh kembang biak. Bu bapak, saudara-saudari sedama, tentu ini bahasan hendaknya dipahami secara utuh, jangan sepenggal. Sepenggal maksudnya bagaimana Bante? Ketika ada orang yang ya hidupnya ngonsumsi minuman sampai mabuk. Kalau kan ada ngonsumsi tapi nggak mabuk, ya ada juga begitu. Ngonsumsi sampai mabuk-mabukan. Lantas keadaannya baik-baik saja. Lantas itu dijadikan satu argumentasi berdasarkan fakta. Itu Bante, orang bukan hanya sekedar minum, bahkan minumnya sampai membawa mabuk berat. Orangnya baik-baik saja Bante. Ibu bapak, saudara-saudari sedama, itu pemahaman yang belum utuh. Ketika sebab itu belum membawa akibat,
Nah, itu belum utuh pemahamannya. Ketika sebab yang tidak baik itu belum membawa akibat yang tidak baik, jangan lantas dikatakan sebab yang tidak baik itu tidak akan berakibat tidak baik. Itu tidak utuh pemahamannya. Tapi yang jelas sesuai dengan hukum kebenaran, sebab yang tidak baik itu akibatnya tidak baik. Entah berakibat sekarang atau yang akan datang. Nah, ini utuh pemahamannya. Maka di sini kan pembahasan kita sebab daripada keruntuhan, utamanya pada diri sendiri, faktor dari luar juga ada. Itu mengetahui sebab daripada keruntuhan, faktor keruntuhan apa. Harus dipahami secara utuh. Jangan sampai kita berargumentasi dengan fakta real, tapi itu tidak dipahami secara utuh. Memang itu orang Bante yang mabuk sampai berat sekali. Orangnya baik-baik saja Bante, selama akibat belum terjadi dari sebab yang tidak baik, ya memang masih baik-baik saja. Sama juga dibalik, walaupun orang berbuat baik terus melakukan perbuatan baik, kalau kebaikannya itu belum berakibat, fakta dalam kehidupannya belum berubah menjadi baik, orang heran juga. Nggak utuh juga pemahamannya. Sedangkan pemahaman Dhamma ini seyogianya semestinya dipahami secara utuh, sesuai dengan hukum kebenaran. Oh, jadi yang membawa keruntuhan di antara salah satu sebabnya itu minuman yang sampai membawa orang mabuk-mabukan itu sebagai satu kondisi pemicu dari kembang biaknya, tumbuh berkembangnya, muncul dan berkembangnya segala macam penyakit. Karena kita lahir membawa fisik, tubuh jasmani ini dari ujung rambut sampai ujung kuku jari kita itu berpotensi penyakitan. Apalagi kalau dipicu oleh mabuk-mabukan, jadi dah. Ibaratnya orang ahli menari, ada musiknya. Wah, udah. Ibarat orang perlu makanan dan kebutuhannya, ada yang kesukaannya. Udah, lupa dah dengan yang lainnya. Fokus kepada itu, asik kepada itu. Sama juga ketika tubuh ini membawa potensi untuk penyakit dan kondisi penyakitnya itu telah ada, penyakit akan tumbuh berkembang dalam kehidupan ini. Dalam keadaan seperti itu ibu bapak sulit untuk berkembang, cenderung untuk merosot dan turun. Karenanya perlu dipahami, diketahui bahasan kita adalah sebab daripada kemunduran bahkan sampai kepada keruntuhan, yaitu akibat dari mabuk itu bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Karena kehidupan kita, tubuh kita ini sumbernya penyakit. Berikutnya daripada efek satu saja poin dari 6 faktor keruntuhan, yaitu minum-minuman yang membawa mabuk ini membawa 6 efek negatif. Ada 6 efek negatif. Yang pertama tadi kan boros dalam materi kekayaannya. Dan berikutnya adalah yang kita sedang bahas ini kan sebab daripada penyakit. Yang kedua tadi yaitu menimbulkan ketegangan bahkan pada cekcok, perkelahian, pertengkaran.
Sedangkan yang keempat, Ibu Bapak, mengundang celaan kritikan. Kalau orang menjadi mabuk, satu kondisi karma buruknya akan berbuah. Karena kondisi buruk itu telah ada, yaitu mabuk. Misalnya mabuk di rumah, setidaknya ya keluarga itu. Apalagi sampai keluar rumah, lingkungan di mana orang berada. Apalagi kalau di mana-mana. Semakin luas ini kondisi apa? Kondisi untuk memunculkan celaan kritikan, nyinyiran dan lain sebagainya. Bante, apakah orang yang tidak mabuk tidak akan dikritik, tidak akan dicela, tidak akan dinyinyirin orang, Bante? Tetap, selain buah karma buruknya, walaupun tidak mabuk tadi, tetap karena mempunyai karma buruk juga. Selain dari sebab mabuk-mabukan itu, ada karma buruk juga orang. Wujudnya apa? Dikritik orang. Sama. Tapi ya mabuk ini ada tambahannya lagi. Selain karma buruknya ada, membuat karma buruk juga. Dikritik, dicela orang, wujud daripada karma buruk juga wujud daripada eksistensinya. Konsekuensi daripada eksistensinya, keberadaannya di dunia yang memang tidak lepas dari hal itu. Tapi kita tidak lari daripada konteksnya, bahasanya, yaitu ketika minum-minuman yang membawa orang mabuk-mabukan sebagai sebab atau faktor daripada kemunduran, karena akan menjadi celaan, akan menjadi kritikan, di mana keluarga bisa mungkin enggak terus terang mengkritiknya, bisa di belakang orang tersebut atau bisik-bisik di masyarakat maupun di lingkungannya. Ibu bapak, saudara-saudari sedama, begitu besar efek negatifnya, banyak efek negatifnya, maka dikatakan itu adalah faktor atau sebab daripada kemunduran, bahkan keruntuhan. Perlu untuk dipahami, perlu untuk disadari, untuk menjaga, melindungi diri kita maupun orang-orang dekat kita. Selain daripada itu, ibu bapak, saudara-saudari sedama, perlu kita ketahui juga, ketika orang dalam keadaan mabuk, itu rasa malu akan menjadi lemah, bahkan dikatakan tak ada rasa malu lagi. Lemah sebenarnya, bukan enggak ada, karena ada faktor lainnya. Efek daripada mabuk, rasa malu itu menjadi lemah. Karena saking lemahnya tidak punya rasa malu. Maka ketika orang mabuk, ya akan ngomong apa saja. Bahkan rahasia juga yang sebenarnya tidak perlu disampaikan bisa keluar. Dalam keadaan seperti itu, apakah bisa untuk yang belum mapan bisa mapan, yang sudah mapan akan semakin berkembang? Sulit. Karena apa? Karena faktor untuk keruntuhan yang ada, faktor untuk kemunduran yang ada, bukan faktor untuk kemajuan. Dan yang keenam terakhir, kita percepat supaya tidak banyak waktu, lemahnya kebijaksanaan, hanya lemahnya kesadaran sati.
Bisa kita bayangkan dalam hidup ini kalau kebijaksanaan kita ini lemah, kesadaran kita lemah, ya kita sulit untuk melakukan hal-hal yang baik, cenderung untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Kalau orang sulit untuk melakukan hal-hal yang baik, cenderung melakukan hal-hal yang tidak baik, apakah mungkin diharapkan untuk kemajuan? Jawabannya tidak mungkin. Karena apa? Faktor untuk kemajuan tidak ada. Yang ada faktor untuk kemunduran, kemerosotan, bahkan kepada keruntuhan. Kan akibat tergantung sebabnya, Ibu Bapak. Bukan tergantung tanggal lahir, Bante. Bukan tergantung keluarga, Bante. Itu faktor tambahan, bukan sebab utama. Sebab utama adalah pada dirinya sendiri. Sebab kalau hanya berhenti kepada tanggal lahir, sama-sama tanggal lahirnya, sama dilahir di jam yang sama, di hari yang sama, beda juga. Sama juga dalam keturunan yang sama, dididik dikasih gizi asupan yang sama, beda juga. Karena yang menjadi faktor itu bukan penentu, sebab utamanya adalah pada dirinya sendiri. Maka ketika efek negatif daripada mabuk itu membuat lemahnya kesadaran, lemahnya kebijaksanaan, orang sulit untuk melakukan hal-hal yang positif. Cenderung tertuntun, terarah yang tidak bermanfaat. Sebab daripada kemunduran, kemerosotan, bahkan kepada keruntuhan. Ibu bapak, saudara-saudari sedama, faktor yang ada di luar adalah minum-minuman yang membawa mabuk, salah satu dari 6 faktor. Malam ini kita baru satu kita bahas, lain waktu akan kita lanjutkan faktor yang lainnya. Tapi kata kuncinya adalah sebab daripada kemunduran, bahkan kepada kemerosotan dan keruntuhan pada dirinya sendiri. Semoga pemahaman tentang, pengetahuan tentang faktor dan sebab daripada keruntuhan bisa kita ketahui sebagai pengetahuan, lantas menimbulkan penyadaran diri kita bahwa dalam hidup ini yang harus menjaga diri kita siapa? Diri kita sendiri. Fungsi dan manfaat kita dalam keluarga, dalam masyarakat, berkontribusi untuk memberi pencerahan, untuk mengondisikan pencegahan agar terhindar daripada kemunduran yang didapatkan kemajuan, agar terhindar daripada keruntuhan yang didapatkan kejayaan. Semua itu tergantung pada diri kita sendiri. Faktor di luar diri kita hanya pemicu dan tambahnya. Semoga bermanfaat, semoga semua makhluk berbahagia. Ya Ibu Bapak, masih ada waktu, kita akan gunakan untuk berlatih meditasi. Jika tidak ada yang hadir, saudara-saudara kita, dengan mengajukan pertanyaan untuk diskusi kelanjutannya. Ya, saya akan cek dulu yang hadir melalui chat dari YouTube, channel YouTube Biara Dhammasoka. Ya, banyak yang hadir. Ko Albert hadir, Pak Carika Mewah hadir. Selamat sore dari kota Tangerang, Bante. Namo Buddhaya.
Bante Sadawiro, Bante Adi Cito, Samanera Wirawiro, Tasilani, dan Kalyana Mita semua. Baik, Upacarika. Lanjut Ibu Lani, Cuan V, ya, hadir. Ibu Jun Lan Kwa, ya, hadir. Ibu Wirya Gunawan, selamat petang menjelang malam Bante Samanera Tasilani. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Bante Samanera Tasilani, Sati Hotu, salam sejahtera bagi semua dalam keadaan sehat. Saudara Peter Johannes, ya Namo Buddhaya. Sati Hotu, Bante Samanera Tasilani, umat Sedama, ya, selamat petang menjelang malam. Ya, Mbak Umi, lanjut Ibu Chong Liliana, ya, Liliana, ya. Berikutnya Ibu Susila Watitan, Bu Lindawati Wijaya, Ibu Emi Memake, selamat malam, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Bante Samanera Tasilani, ya Ramotoni Swito, Mas Sulan Himajayo, ya, Ko Adi Wijaya, ya, CV Rais Internasional, ya Kok Guandi Wijanata, ya Budi Yosua, ya Ibu Sani Salek, Mas Karso Prajitno, Lek Sidi, Namo Buddhaya. Seku Sun, ya Cik Nancy, ya, Ibu Lisyang, selamat malam Bante Samanera Tasilani, Kalyana Mita semua, Tihotu, Namo Buddhaya. Ya, Kok Mulyakun, Kok Akun, ya Pak Kristanto, Namo Buddhaya. Ibu Siti Aminah, selamat malam Bante Satihotu, Namo Buddhaya. Ya, Ibu Istabila, ya Kok Basuki Cuaca, Namo Buddhaya. Bante Namo Buddhaya Kok. Liana Lili, ya Ibu Liana Lili. Kok Liong Hindra, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu. Tasilani Santuti, Kok Saipul, ya. Wah, belum ada ya yang bertanya. Ya, berikutnya ya Bintang. Wah, ya Saudara Bintang mungkin ya ini ya, selamat malam. Ya, Cik Linda, ya. Kok Chandra Gunawan, Pak Lim Tuan Li, ya, Namo Buddhaya. Bante Biku Sangga Ayu Wakno Sukang Balang, sadu ya Sisil. Ibu Warsumi, ya. Berikutnya bintang-bintang lagi, selamat malam Bante Samanera Tasilani, Romo Ramani, dan semua Kalyana Mita Namo Buddhaya. Diah Dewi Puspa, Ibu ya, Upasika Mewah. Nah, ini mungkin pertanyaan ya, apa yang harus dilakukan jika perbuatan baik kita itu diuji oleh makhluk Brahma, seperti kisah raja bijaksana yang diuji kebijaksanaannya dengan menukar daging tubuhnya
demi menyelamatkan burung kecil. Ya tentu jawabannya yang pendek, apapun rintangan ketika kita melakukan perbuatan baik, itu kan pasti ada rintangannya. Dalam pertanyaan ini, bagaimana kalau kita diuji? Jawabannya secara pendek adalah tetap di jalur yang baik untuk melakukan perbuatan baik. Tapi ketika berbuat baik itu mesti harus kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Yang tidak kalah dianjurkan di sini, sertakan ketulusan. Mampu enggak kalau daging kita ini diminta untuk ya burung atau makhluk lain yang membutuhkan daging kita. Karena itu ujian dalam melakukan perbuatan baik. Kalau tidak mampu, ya tentu itu terlalu tinggi tahapan kita. Ya, maka jawabannya adalah tetaplah berbuat baik sesuai dengan kemampuannya, hendaknya disertakan ketulusan dalam melakukan perbuatan baik, sesuaikan dengan kemampuannya. Sebab kalau kita ini enggak bodhisatwa yang hidupnya untuk hanya kebajikan, bahkan menyempurnakan kebajikan, ya tentu itu enggak kelas kita. Kalau ada orang buta tidak bisa melihat, kita mempunyai dua mata yang bisa untuk melihat, diminta satu belum tentu kita kasihkan, walaupun secara teori jawabannya kasihkan saja, kan kita punya masih satu mata. Nah itu berdasarkan kemampuan kita. Ya, jadi tetaplah berbuat baik walaupun ada perintang dalam melakukan perbuatan baik, walaupun ada ujian yang harus dilalui supaya naik kelas, tapi terus berbuat baik sesuaikan dengan kemampuan. Jangan lupa sertakan ketulusan. Begitu Pacarika mewah ya. Lanjut dari Lucy dan berikutnya Ibu Sani Salek, Bante izin tanya, supaya bisa sukses untuk diri sendiri berarti tidak bergaul dengan orang dungu yang ya Bante, terima kasih. Ya Bu, itu ada salah satu nanti bahasan kelanjutannya karena akan kita lanjutkan ya, tapi jawabannya adalah ya. Tapi tidak bergaul di sini ya bisa kita artikan dua hal. Tidak bergaul secara fisik, misalnya menghindar secara fisik, supaya kita tidak ya kumpul dengan orang yang tidak baik. Tetapi kalau fakta dalam kehidupan, walaupun menghindar ketemu juga orang yang tidak baik, sudah menghindar, sudah berusaha. Dilihat itu kelihatannya orang baik, tapi ternyata enggak baik. Karena itu wujud daripada satu karma ibu yang berbuah, yang tidak baik, ketemu teman yang enggak baik juga, padahal sudah berusaha dan menghindar. Perlu untuk diketahui dan disadari, kendati berada dalam keadaan fisik, satu ruangan, satu pekerjaan, satu desa, satu kota misalnya, secara fisik, tidak bergaul dengan orang yang tidak baik di sini supaya maju, tidak ikut perbuatan yang tidak baik. Begitu Bu, ya harus dipahami bergaul di sini adalah ada dua pemahamannya. Secara fisik yang mesti harus dihindarkan, kalau tidak bisa dihindarkan, ya tidak melakukan hal yang tidak baik. Begitu jawaban secara singkat Ibu. Berikutnya dari yang hadir kok offline. Ya, Bu Yeni Karya, ya, Kok Senming, ya, berlanjut dari Pak Lim Tuan Li, Namo Buddhaya Bante, izin bertanya, kenapa muncul kedinginan tidak, keinginan ya, keinginan tidak puas hati dalam keseharian? Ada saya keyakinan
ada saya keyakinan diri lepas saat keinginan. Keyakinan diri lepas saat kedinginan atau keinginannya. Di sini tulisannya ya keinginan ya, sebenarnya keinginan sendiri. Kena bersyukur, karena bersyukur dalam keseharian, dalam sati lihat ya. Di dalam kelanjutannya, dalam keadaan meditasi harian betul banyak berubah dari lepas tanpa harap karma baik atau karma buruk, karena belajar kesadaran sati harian ya ini. Ya Pak, memang dalam proses belajar yang belum jadi itu seperti yang Bapak alami, itu dialami semua orang. Maunya tidak muncul keinginan-keinginan karena melatih kesadaran dan berkembang sati atau perhatian itu. Tapi sering lepas ya dalam usahanya itu. Kenapa seperti itu? Begitu yang ditanyakan. Maka jawabannya adalah itulah bagian penting daripada proses belajar. Bapak dan yang lainnya maunya enggak seperti itu. Tapi faktanya seperti yang Bapak alami dan Bapak tanyakan itu. Kenapa seperti itu Bante? Jawabannya adalah memang begitu dalam proses untuk menjadi pada saat sekarang belum jadi. Selain jawabannya memang begitu, jawaban berikutnya adalah itu bagian penting Bapak ketahui. Sebagai pengalaman pelajaran dalam berlatih untuk mengembangkan kesadaran dan untuk meninggalkan keinginan itu. Bagian penting itu pemahaman, pengetahuan dalam tahapan sewaktu latihan meditasi perlu Bapak ketahui. Tapi tidak cukup mengetahui saja, karena itu pengetahuan pada tahapan tertentu. Tahapan saat belajar belum berkembang batinnya. Maka jawaban berikutnya adalah Bapak mesti terus untuk berlatih dengan benar dan sungguh-sungguh. Dan dalam latihan Bapak juga mesti mendukung faktor untuk perkembangan, yaitu diantaranya untuk bertekad memperbaiki pondasi atau sila moral itu. Karena perkembangan batin itu akan dipengaruhi satu dasarnya moralitas, dua usahanya, dan yang ketiga adalah perlu waktu. Ya, apa yang terjadi pada saat Bapak latihan seperti yang Bapak tanyakan, keinginan itu muncul, kadang lepas perhatian atau sadar, sedangkan mau berupaya tidak begitu. Itu perlu diketahui, itu sesuatu yang sangat berharga dalam tahapannya. Dan itu cirinya orang yang belum berkembang dalam proses latihan. Semua mengalami seperti itu. Ya, jadi sabar, semangat, berlatih dengan benar, seiring waktu buah karma baik akan akumulasi dari proses maupun potensi masa lalu, usaha di saat sekarang, kemajuan akan didapatkan. Begitu Pak jawaban secara singkat Pak Lim. Ya, berikutnya dari Bu Lipang dan berikutnya dari J. Eli yang Namo Buddhaya. Dari Lucy Bante, jika seorang memiliki timbunan karma karma baik dan
kebijaksanaan dalam memungkinkan di kehidupan berikutnya ia melakukan kebutuhan yang menyebabkan kemunduran. Ya mungkin saja sebelum sotapana, ya. Jadi kebajikan, kebijaksanaan, kecerdasan, apalah yang baik yang dimiliki orang mampu gak mengantarkan kepada batas aman yang pertama, yaitu sotapana. Nah, pertanyaannya ke sana. Kalau kebajikan, timbunan kebajikan, kebijaksanaan dan lain sebagainya yang dilakukan itu mampu mengantarkan dirinya pada tahapan masuk arus sotapana, itu arus aman pertama sudah. Tentu kebijaksanaan, kebaikan, timbunan kebajikan yang telah dimiliki tidak akan membawa kemunduran dalam kehidupan berikutnya yang akan datang. Atau dalam kehidupan sekarang di masa-masa ya tua manusia tidak akan membawa kemerusutan, kemunduran. Kalau sudah membawa kebajikannya itu pada tahapan aman, sotapana. Tapi kalau masih putu jana, sebaik apapun orang yang masih terombang-ambing oleh kondisi dunia, batinnya juga masih putu jana itu duniawi, ya bisa juga kalau nggak dijaga dengan baik, timbunan kebajikan itu tidak dikembangkan, kebijaksanaannya itu tidak dirawat, ada benturan-benturan kondisi dalam kehidupan, bisa juga mundur. Karena putu jana itu masih rawan. Bisa berkembang, bisa juga turun. Tapi kalau Arya Pugala, khususnya misal tahapan 1 ya, dalam tahapan 1 yaitu sotapana, arahnya berkembang kepada pembebasan. Tidak akan pernah turun atau mundur. Begitu Saudari Lucy, semoga bermanfaat. Ya, dari berikutnya ya Pak Lim lagi, ya ucapan saja ya. Lantas Mauren, Romonopi, Ibu Yencen, ya. Saudara Bapak Jemi, Ibu Sylvia, Dewi, Wandami, Bante, selamat malam. Ibu Sani Salek, Anumodana, Pak Lim, ya selamat malam, terima kasih atas pencerahan. Dhamma namo Wandami Bante, ayo wakna sukang balang, sadu. Ya saya kira cukup Bapak Ibu, pertanyaan sudah habis, waktu juga ya cukup untuk penutup parita ya berikutnya ya. Saya ucapkan terima kasih atas kebersamaannya, anumodana menyisihkan menggunakan waktu untuk belajar dhamma bersama, mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang baik. Semoga Bapak Ibu kita semua memahami akan faktor dan penyebab daripada kemunduran sehingga kita bisa mencegah pada diri kita, bisa berkontribusi kepada orang-orang dekat kita. Yang sepatutnya kita lakukan. Semoga kita semua terberkahi, semoga semua makhluk berbahagia.